Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa kabar? Shalom. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan hari ini kita boleh bersukacita karena Tuhan Allah telah mengumpulkan kita kembali untuk duduk bersama dengan keluarga kita masing-masing, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah keluarga. Tapi sebelumnya, saudaraku, marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk memohon kuasa Roh Kudus Allah menyertai kita sekalian dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita memuji kebesaran nama Tuhan dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 412. Kidung Jemaat nomor 412, Tuntun Aku Tuhan Allah, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, pimpin aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari bersama kita siapkan pembacaan kita. Pada saat ini terambil dalam kitab Amsal pasal 9. Amsal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Amsal 9 ayat 10 sampai ayat 18. Sebelum kita bersama mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini bersama dengan suami, istri, anak-anak, kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah keluarga. Teristimewa, kami bersama-sama saat ini akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman yang akan kami dengarkan bersama, kami dimampukan memahami maksud Tuhan untuk dapat kami lakukan dengan hikmat yang asalnya daripada Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami sekalian, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orangnya akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis,
dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi suatu hari Tuhan Allah meminta kepada seluruh manusia membawa salibnya masing-masing. Mereka berjalan melalui jalan yang tidak mudah, penuh dengan lika-liku, jalan yang menanjak, berbatu-batu, penuh dengan lumpur. Dan salib yang mereka bawa bukanlah salib yang ringan, salib yang berat mereka harus pikul. Mereka memikulnya masing-masing dan ini bukanlah perkara yang mudah. Sehingga tidak sedikit di tengah perjalanan mereka kemudian menyerah. Ada satu orang yang sangat tergoda untuk menyerah. Tetapi dia masih ingin terus meneruskan perjalanannya. Tetapi pada satu kali dia mengambil sebuah alat potong dan dia memotong salibnya supaya salibnya terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Kemudian tiba di suatu tempat, Tuhan Allah menyuruh mereka menyeberangi sebuah tebing untuk tiba ke tebing selanjutnya. Di tebing itu dia mulai merasa kebingungan karena salib yang dia pakai, yang dia pikul sudah menjadi pendek. Teman-teman yang lain memakai salib itu untuk dijadikan sebuah jembatan karena di tempat yang selanjutnya mereka sudah sampai kepada garis akhir perjalanan mereka. Selanjutnya, apa yang terjadi? Dia memaksakan untuk menggunakan salib yang ada padanya yang sudah dia potong, tetapi sayangnya salib itu kemudian terjatuh ke jurang dan dia tidak mampu meneruskan perjalanannya. Bahkan untuk melewati salib yang orang lain pikul itu dilarang oleh Tuhan, sebab dia harus menggunakan salib yang dia bawa sendiri untuk sampai ke seberang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah undangan kebodohan. Kita belajar bersama melalui ilustrasi tadi. Seringkali dalam kehidupan kita berjumpa dengan pilihan-pilihan. Ada pilihan yang membawa kita pada keberhasilan, ada juga pilihan yang membawa kita pada kehancuran. Sekarang tinggal tergantung daripada kita masing-masing pilihan mana yang mau kita pilih. Dalam kitab Amsal berbicara tentang hikmat dalam kehidupan orang yang percaya, manusia membutuhkan hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga ia dimampukan untuk dipenuhi dengan kekayaan hikmat Allah, menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita, bahkan ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang cukup banyak, ia tidak kemudian mengambil pilihan yang salah dalam kehidupannya. Sehingga ketetapan firman Tuhan harus senantiasa menjadi pedoman bagi setiap orang percaya agar kehidupan kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Kita melihat firman Tuhan kita pada saat ini dibuka dalam ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat ini mau menyebutkan dan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ketika kita hendak memiliki hikmat yang daripada Tuhan, ketika kita mau hikmat Tuhan dipenuhi dalam diri kita, maka yang utama yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Tuhan. Melihat ilustrasi yang awal tadi saya sampaikan, orang ini tidak hidup takut akan Tuhan. Allah memerintahkan dia untuk membawa salibnya sendiri. Tetapi banyak yang kemudian menyerah, bahkan orang ini kemudian memotong salibnya untuk bisa
melanjutkan perjalanannya supaya dia merasa lebih ringan. Seringkali Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Tetapi apa yang terjadi? Manusia lebih memilih jalan pintas. Dia lebih memilih lari daripada pergumulannya. Dia lebih memilih mencari orang lain sebagai tempat dia mencurahkan isi hatinya, tidak kemudian mencari Tuhan untuk bisa menjadi pusat doa dalam kehidupannya, tetapi justru manusia lebih mencari apa yang lebih memuaskan dirinya, sehingga kehidupan kita kemudian menjadi manusia yang tidak takut akan Tuhan, menjadi manusia yang bebal, sehingga kehidupan kita seringkali dipenuhi dengan rasa sungut-sungut, rasa kecewa, sakit hati, amarah, bahkan dipenuhi dengan rasa ingin menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Untuk meminta hikmat, untuk memiliki hikmat dalam kehidupan kita, itu butuh proses untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan serta-merta kita langsung tahu melalui firman yang kita baca, tetapi bagaimana pengalaman hidup yang kita miliki masing-masing menjadi modal kita untuk belajar tentang bagaimana kita memahami maksud Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan itu bukanlah proses yang mudah. Banyak orang jatuh saat dia berusaha untuk mengenal Allah dalam kehidupannya, karena godaan-godaan di sekitarnya sangat besar dihadapi. Banyak ajakan-ajakan, undangan-undangan kebodohan dinyatakan dalam kehidupan setiap manusia, dan sayangnya manusia lebih banyak memilih undangan kebodohan daripada undangan untuk hidup dalam hikmat Allah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa konteks kehidupan masyarakat pada waktu itu dipenuhi dengan penyembahan berhala yang luar biasa. Banyak perempuan-perempuan sundal yang duduk untuk menantikan orang-orang yang lewat, bahkan mengajak orang-orang tersebut melakukan hubungan seksual untuk dalam rangka menyembah dewa-dewi pada waktu itu. Tetapi dalam hal ini dikatakan dalam bacaan kita, perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Undangan yang disampaikan kepada perempuan-perempuan sundal ini memang cukup menarik. Mereka menawarkan diri mereka untuk bisa merasakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan yang diajak bukan hanya orang yang bodoh, tetapi justru mereka yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-15, orang-orang yang lurus jalannya. Mereka pun diajak, mereka pun tidak luput dari ajakan undangan kebodohan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah pribadi yang rajin beribadah kepada Tuhan, rajin mencari Tuhan dalam segala keadaan, dan bahkan mengatakan bahwa dirinya karena dia rajin membaca Alkitab, rajin mendengar firman Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, dia menganggap bahwa dirinya tidak mungkin bisa diundang oleh undangan kebodohan itu sendiri. Hati-hati untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa baik Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kita semua berpotensi untuk diundang masuk dalam kebodohan. Kita semua bisa saja masuk dalam kebodohan, sehingga dalam
kehidupan kita membutuhkan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Hubungan yang dekat dan harmonis dengan Allah itu harus senantiasa menjadi modal utama supaya kita kemudian tidak mudah memberi diri kita masuk dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan orang yang mau mencari Tuhan, orang yang senantiasa dipenuhi dengan pengertian mengenal Allah, maka dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak menginginkan umur yang panjang? Siapa yang tidak menginginkan hidup yang bahagia? Kita semua pasti ingin umur yang panjang, kita semua pasti ingin sehat-sehat, kita semua pasti mau menikmati hidup kita dengan penuh sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan dalam kehidupan kita. Setialah untuk bisa peka mengenal yang Maha Kudus melalui firman Tuhan yang setiap hari harus kita renungkan dan kita baca, baik siang maupun malam. Dikatakan dalam ayat 12, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu untuk dirimu sendiri. Tetapi jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, maka apa yang kita perbuat itu pun yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Kalau kita menyakiti hati orang lain, maka itu pun juga yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, hukum tabur tua itu berlaku dalam kehidupan kita. Janganlah kita kemudian melakukan hal yang tidak berkenan supaya hidup kita senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara merasa, saya sudah rajin membaca Alkitab, saya sudah setia beribadah kepada Tuhan, tapi toh rasanya pergumulan itu tetap ada dalam kehidupan saya. Bapak Ibu jangan bersedih, jangan kecewa. Justru dalam titik terendah kehidupan manusia, Tuhan menginginkan kita senantiasa mencari kehendak-Nya di dalam kita mencari kehendak-Nya, di dalam proses itulah kita akan merasa berbahagia karena pertolongan Tuhan senantiasa kita rasakan. Berbahagia dalam kehimpitan, berbahagia dalam kesukaran. Jangan pernah mengeluh dalam segala hal, dalam pergumulan yang kita alami. Tetapi biarlah hikmat Allah memenuhi akan kehidupan kita, sehingga dalam hidup yang takut akan Tuhan, kita dimampukan untuk berbahagia. Sekarang Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama melihat bahwa akibat dari orang yang hidup tidak takut akan Tuhan adalah maut. Sehingga mari kita dipenuhi dengan hikmat Allah, kita dimampukan memahami apa yang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teristimewa ketika kita melihat di sosial media atau di layar kaca jumlah korban COVID-19 pada saat ini semakin meningkat. Bapak Ibu, jangan kemudian kita mengeluh akan segala hal yang terjadi. Tetapi justru di dalam titik terendah kita pada saat ini, sebagai orang percaya, mari kita melihat kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Mungkin Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya kita lebih rendah hati, lebih berpasrah diri kepada Tuhan, bahkan lebih taat kepada Tuhan. Ketika protokol kesehatan itu ditetapkan oleh pemerintah, mari kita laksanakan karena pemerintah adalah wakil Tuhan dalam dunia ini. Sehingga dengan rendah hati, dengan sukacita, mari kita menghadapi dan kita berjuang untuk melawan COVID-19 dengan bersama-sama taat kepada firman Tuhan, taat kepada protokol kesehatan, mencari Tuhan dalam segala keadaan sehingga hikmat Tuhan memenuhi kita dan kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat dalam keadaan dan di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi pada saat ini bersama dengan keluarga kita masing-masing. Berdoalah senantiasa Bapak Ibu Saudara, percayalah
bahwa pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Jangan kemudian cepat untuk mengambil keputusan mengikuti jalan yang salah, tetapi biarlah kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa dimampukan bersukacita dalam keadaan yang kita alami pada saat ini. Tetap terus rajin membaca Alkitab, tetap terus rajin dalam mencari Tuhan, beribadah kepadanya, tetap setia kepada Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa diberkati olehnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita merespon firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Kidung Jemaat nomor 413, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat, sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, lagu pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa bersama, Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ketika firman Tuhan boleh dinyatakan bagi kami sekalian pada saat ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa ini adalah bukti Tuhan mengasihi kami, bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan akan kehidupan kami. Tuhan senantiasa memperingatkan kepada kami melalui firman-Mu untuk bisa melihat bahwa hidup yang takut akan Tuhan akan meraih suatu rancangan yang indah dan bahagia. Bahkan hikmat Tuhan akan senantiasa Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Kami dimampukan untuk dapat menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan dalam kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, menjalani hari kami dengan penuh hikmat dan dengan penuh sukacita, sehingga damai sejahtera ada senantiasa dalam rumah kami. Damai sejahtera Allah ada senantiasa dalam persekutuan kami teristimewa. Damai sejahtera Allah ada senantiasa dalam hati kami. Di tengah-tengah segala kesukaran hidup yang terjadi, kami percaya Tuhan sedang mendidik dan membentuk kami sekalian menjadi pribadi yang taat dan kuat dan setia mencari Tuhan dalam segala keadaan yang kami alami. Kami merindukan kiranya kasih setia Tuhan berkenan memulihkan kami di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir. Ampunilah kami ya Tuhan ketika sering kali kami tidak taat. Kami sering kali melalaikan protokol kesehatan dan itu membawa bencana dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami ketaatan ya Tuhan, sehingga dalam menjalani hidup kami dimampukan menjalaninya dengan senantiasa
hidup terarah dan tertuju kepada Tuhan, memelihara kesehatan kami bersama dengan keluarga, memperhatikan untuk kami selalu menggunakan masker dan rajin bercuci tangan, sehingga dalam kehidupan kami boleh menjaga orang lain dan juga kami menjaga diri kami sendiri untuk terhindar dari wabah virus penyakit ini. Kami serahkan kehidupan kami pribadi bersama dengan keluarga ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang akan memelihara kami dengan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup dan di tengah-tengah berbagai pergumulan pekerjaan kami masing-masing, anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah. Kami mohon kiranya hikmat Tuhan beri, kesabaran Tuhan berikan kepada kami untuk menantikan jawaban Tuhan yang indah tepat pada waktunya. Kami mohon kiranya melalui persekutuan beribadah pada saat ini, kami hidup semakin dekat kepada Tuhan. Kami semakin hidup taat, mencari Tuhan dalam segala keadaan. Berkatilah kami Tuhan ketika pada saat ini kami ada dalam kelemahan tubuh. Kami mohon pemulihan sejati daripada Tuhan. Memberkati kami, menjamah bagian tubuh kami yang sakit, sehingga kesembuhan daripada-Mu boleh terjadi atas hidup kami, dan kami boleh disehatkan dan dikuatkan kembali. Kami jemaat yang lansia, Tuhan pun kuatkan kami dalam masa tua kami. Tuhan hiburkan kami melalui kehadiran anak-anak, menantu, cucu-cucu yang Tuhan karuniakan, sehingga dalam kehidupan kami sebagai lansia kami tetap menjadi teladan sebagai orang tua, dan juga kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat Tuhan GPIB Gibeon Rumbai bersama dengan 4 pos pelkes yang kami layani bersama. Biarlah kasih Tuhan berkenan memelihara, menjaga, melindungi kami di tengah-tengah berbagai aktivitas pelayanan kami bersama. Biarlah kami boleh menjadi gereja Tuhan yang menampilkan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang patuh dan hormat kepada Tuhan, menghormati pemerintah, menghormati ketetapan dan peraturan gereja, sehingga melalui peribadahan yang kami lakukan itu boleh mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi kami sekalian. Untuk program-program kami ke depan untuk melayani bersama, berkenan Tuhan memberkatinya sehingga setiap program yang ada boleh terlaksana dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para pelayan Tuhan baik KMJ bersama dengan para penatua dan diaken yang turut ambil bagian dalam pelayanan, semua jemaat Tuhan yang dengan sukacita memberi diri melayani Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu memeliharakan kehidupan kami sekalian sebagai para pelayan-Mu, sehingga dengan hikmat dan pengertian kami dimampukan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami serahkan kehidupan kami sekalian ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkenan peliharalah kami, jauhkanlah kami dari segala pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, laksanakanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan, dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat, dan selamat beraktivitas.